ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد, mari kita masuk sekarang pada ayat 97 dari surah An-Nisa yang baca yang berbuat ikilah padanya jihadan. Jihad rijal mana? Kafir rijal mana? Kafir rijal ada? Maju. Jihadan bacanya, kafir terjemahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, menzalimi diri mereka. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi banyak. Di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezekinya yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud
berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan apabila kamu bepergian di bumi, di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat, zalimi anfusihim, mereka dalam menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum, lalu dikatakan kepada mereka, kenapa kamu demikian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Lalu mereka mengatakan, kami berada dalam keadaan lemah, orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu dikatakan kepada mereka, kenapa kamu tidak hijrah? Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas sehingga kau bisa hijrah ke sana? Faulaika ma'wahum jahannam, bagi mereka tempatnya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Baik, ayat ini dan ayat berikutnya masih bercerita tentang masa perang ya, masalah perang, masalah hijrah dan lain sebagainya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang wafat, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Maksud menzalimi di sini adalah mereka tidak mau hijrah, tidak mau pindah dari tempat daerah kekafiran menuju tempat kebaikan. Yaitu orang-orang yang tidak mau hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya. Orang-orang yang tetap saja di tempat dia berperilaku maksiat. Maka hijrah ini adalah suatu hal perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini setelah adanya Fathul Makkah, Rasulullah katakan la hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Namun demikian hijrah yang lain ada masih. Hijrah dari suatu perilaku yang jelek kepada perilaku yang baik. Ya. Tabiat yang salah kepada tabiat yang benar. Ini harus selalu, semangat hijrah ini harus selalu muncul dalam diri kaum muslimin. Jangan dia seperti kama'in rakid, seperti air yang tidak mengalir. Air kalau tidak mengalir gimana? Air kalau tidak mengalir gimana? Busuk. Ya, lama-lama busuk dia. Ya, air kalau nggak ada ngalir tuh busuk lama-lama. Ya, bau. Kadang sarang tempat, di sana sarang nyamuk, warnanya pun kadang berubah air. Di mana dia lah air di mana ya? Di tempat numpuknya. Contohnya di belakang dapur kita tuh ada tempat air pembuangan, ambil satu biji piring. Nah, itu kan airnya busuk. Tapi kalau air mengalir, air di batang air kita di belakang sana tuh, batang air itu, dengan adanya ngalir, walaupun di atas tuh ada kotoran dan lain sebagainya, ya ada mungkin orang buang air besar dan sebagainya dari sana. Tapi karena airnya ngalir, kita bisa untuk mandi juga di situ bisa, walaupun kita tidak boleh mandi sana ya. Artinya airnya bersih, itu sama maksud.
Nah, begitulah seorang mukmin diharapkan adalah seperti kamain yajri, ya, seperti air yang mengalir, ya, air yang mengalir. Bukan seperti kamain rakid, bukan seperti air yang tergenang, tidak ada ngalir gitu, ya, bukan seperti air yang tergenang aja. Jadi orang mukmin adalah seperti air yang mengalir. Dia kalau mengalir, dia akan bermanfaat. Perilakunya pun harus dirubah. Ya, jangan merusak. Ya, yang biasanya merusak ini adalah orang yang tetap aja, tetap. Maka kita harus menjadi orang yang dinamis, bukan statis. Dinamis, ada perubahan. Ya, berubah. Kita lihat saja lah ya, bumi kita ini, itu sudah belajar dalam ilmu geografi ya. Bumi kita ini berputar dua sumbunya kan. Apa namanya ini silahkan. Bumi berputar dua sumbunya itu apa namanya? Hah? Apa? Hah? Apa? Rotasi ya. Nah, itu dia berputar. Kalau tidak berputarlah bumi ini, tidak ada berputarlah bumi ini ya, maka otomatis daerah yang akan dikenai matahari terus akan terbakar ya. Ya, karena kena cahaya matahari terus. Dan daerah yang tidak dikenai matahari dia akan membeku, membeku dia. Ini dia karena berputar. Ya, ada istilahnya namanya rotasi ya. Ada juga istilahnya revolusi. Revolusi itu apa? Berputarnya bumi mengelilingi matahari, orbitnya itu putar. Dengan adanya perputaran bumi mengelilingi matahari tersebut, tadi berputar lah sumbunya ya, dia berputar juga lah sumbunya, terus dia berputar juga mengelilingi matahari begitu. Dengan adanya berputarnya, namanya istilahnya revolusi kan. Dengan begitu adanya lah perbedaan bulan ya, terjadinya perbedaan bulan, masuk pula lah kita ke bulan. Sekarang bulan apa kita nih? Hah? Bulan apa? Bulan Rajab. Udah bulan Rajab pula kita kan. Sebentar lagi bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan dengan adanya perputaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi matahari. Kalau enggak ya begini-gini terus kita. Ya. Ya Taha. Siapa Taha ya? Kecil terus kita. Ya. Sebesar Taha aja terus kan. Dengan adanya ya kan bumi itu tidak berputar ya. Tidak putar keliling matahari. Ya di bulan Rajab aja. Rajab 1441 Hijriah saja. Tidak ada bertukarnya umur kita. Tapi dengan bertukarnya, dengan perpanjang begitu artinya terjadinya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, dengan ada perputaran. Bertambah pula umur kita. Bertambah pula badan kita jadi. Ya. Begitulah ibaratnya seorang mukmin imannya diharapkan. Ya. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, kau bisa hijrah padanya, bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salah satunya kita dalam rangka mengamalkan amalan ayat ini, kita ada istilahnya rihlah ya. Ya. Tadabbur alam, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-siyahah. Ya. Ada siyah kita. Ada kita tadabbur alam. Itu perlu melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sewaktu kita bangun tadi kita disuruh membaca firman Allah ya. Selesainya kita bangun dari tidur. Apa kita baca waktu kita bangun? Udah pernah saya sebutkannya. Apa kita baca? Alhamdulillah
abana ma matana ilaina syud. Itu oke. Terus apa ayat yang kita baca setelahnya? Inna fi khalqis samawati, betul Bang Fajar, bagus. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam merupakan tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu orang yang zikir kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, bahkan waktu tidurnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lalu dia memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, lalu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan, semuanya bermanfaat. Subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu orang yang tafakkur gitu ya, yang mau memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang mau mengingat akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dia. Maka dia perlu fatuhajiru fiha, maka dia hijrah. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik ya. Ya. Jadi antum mungkin tidak selamanya di sini ya. Sampai 6 tahun antum di sini, antum nanti akan melihat tempat yang lain ya. Perguruan tinggi yang lain, tempat yang lain yang lebih, akan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Dan itu di yang kita inginkan gitu. Ya. Gak perlu seluruh dunia ini kita kunjungi. Seluruh dunia ini kita kunjungi. Tapi kita mengunjungi dunia itu bukan seperti orang barat dalam rekreasi aja, enggak. Tapi kita mengunjungi dunia ini dalam rangka menyampaikan risalah agama, kebusan, dakwah, kelilingi dunia ya, dakwah ke Amerika, dakwah ke Eropa, dakwah kemana-mana ya. Alam takun ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, perlu kita hijrah ya, perlu kita menyampaikan risalah agama. Dan inilah tugas kita, tugas orang mukmin. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Apa ayat selanjutnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita, berkewajiban kita. Antum di pondok ini berkewajiban hal itu. Sekarang antum menggali ilmu di sini, dapatkan ilmu. Setelah itu antum harus hijrah, harus sampaikan ilmu. Ya. Harus ada manfaat, harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terus dimunculkan. Ya, bagaimana kita bisa memberikan rahmat bagi orang? Maka saya anjurkan santri satu kalau bisa belajar kuliah di luar negeri sampai nanti masya Allah bermanfaat di sana juga, mengajarkan di sana dan sebagainya. Sekarang ini alhamdulillah ya, di dunia barat sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam ya, banyak orang tertarik dengan Islam, orang tahu akan kebenaran ajaran Islam, wasatiyah ajaran Islam ya, bukan umat Islam tapi ajaran Islam itu nampak ya, gimana sempurna ajaran Islam, semuanya diajarkan dan sebagainya. Maka tertariklah mereka masuk Islam, masuk mereka ke dalam Islam. Tapi mereka masih dalam keadaan Islam yang awam, Islam yang tidak begitu mengerti tentang syariat agama. Baca Quran dia belum benar. Siapa yang akan mengajar? Tentu santri-santri yang bisa paham bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Itulah ladang dakwah kita ya, ladang dakwah kita menyebarkan agama, hijrah ya. Terus harus ditanamkan dalam diri kita sejak sekarang ini, kita menjadi umat seluruh alam, dai seluruh alam yang akan menyebarkan, menyampaikan risalah agama ya, menyampaikan risalah agama kemanapun. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, Rasulullah SAW bersabda,
la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lakum min humurin ni'am. Seandainya dengan engkau orang dapat hidayah, satu orang saja dapat hidayah, khairul laka min humurin ni'am, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan yang paling mahal zaman dahulu gitu. Ibarat mobil apa sekarang Ferrari gitu, mobil yang mahal gitu. Miliaran ya. Itu kalau kita kemanfaatan kita hijrah gitu. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka yang tidak mau hijrah tersebut, yang berada di tempat maksiat terus, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Yang tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka diancam dengan neraka jahannam yang berat ancamannya ya, neraka jahannam. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah, mustad'afina minar rijal, yang mereka lemah, tidak mampu berjalan, dari seorang laki-laki tua, mustad'afina minar rijal wan nisa, dan perempuan, dan wildan, dan anak-anak kecil. Mereka tidak mampu untuk pergi karena kelemahan dan lain sebagainya. Itu tidak dikenakan ancaman yang berat ya. La yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk jalan pergi. Nah, ini lain persoalannya. Nah, jadi agama Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ayat ini udah hafal antum ya, akhir surah Al-Baqarah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuan. Ya, tidak diberatkan. Jadi sesuai firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu engkau. Ini dalam masalah ibadah begitu. Tidak ada paksaan ya, tidak ada yang hal-hal yang terlalu memberatkan dituntut, enggak. Ya, enggak. Sesuai kemampuan, sesuai apa yang bisa dilaksanakan. Tapi masalah ibadah, masalah tauhid beda, masalah akidahnya harus bulat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih." Hai orang beriman, benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa, ini kunci kepada tentang masalah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh sedikit pun kurang. Ya. Masalah tauhid tidak boleh kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadah barangkali sesuai kemampuan ya. Ya, sesuai kemampuan. Ya, kalau antum sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, adil belum barangkali kan fulus mati kan? Fulus mati. Ya, belum bisa. Nah, kemampuan istitaah tidak ada. Zakat tidak bisa. Ya. Zakat belum juga, fulus tidak ada juga. Apa yang mau dizakatkan gitu kan? Nah, adanya wajib zakat kalau sudah ada fulus kan? Tidak ada duit. Nah, jadi tidak diberatkan. Nah, dan itulah ajaran Islam, tidak memberatkan. Ya, kalau ajaran Yahudi itu berat itu. Ya, ajaran Yahudi itu agak berat pada orang-orang tersebut. Ya, seandainya ada najis kena ke pakaian mereka, itu pakaian itu harus digunting dan dibuang yang kena najis. Keberat itu. Ada kena jilatan anjing semuanya. Pakaian yang kena jilatan anjing itu digunting, tidak bisa digunakan. Berat, susah lah gitu. Jadi miskin orang jadinya. Ya, nah, berat. Ya. Tapi di ajaran Islam apa? Ada keringanan, kena jilatan anjing, cukup dengan cara apa? Cuci pakai tanah, ya, salah satunya dengan tanah, dan yang lainnya sebanyak 7 kali dengan air. Nah, ini meringankan, tidak memberatkan.
Ajaran Islam itu tidak memberatkan. Nah, serba diringankan. Coba kita lihat ajaran agama Hindu itu. Ya, Hindu ini kalau meninggal orang harus dikremasi, kremasi namanya istilahnya, dibakar. Biaya membakar mayat itu puluhan juta, ya, puluhan juta. Biaya bakar mayat sampai 30 juta dan lain sebagainya. Itu untuk membakar mayat. Kan berat ajarannya. Setiap hari mereka harus sedekah bunga. Nah, jadi paling kurang, ada teman saya yang pernah ke Bali itu dia cerita, paling kurang harus ada menyediakan duit 7.000, paling kurang zaman sekitar 10 tahun yang lewat. 7.000 untuk satu orang paling miskin orang untuk sedekah bunga. Nah, itu kan berat, ya. Kita tidak ada sebegitunya, ya. Sedekah semampunya, 1.000 sehari cukup, ya, 2.000 sehari cukup, semampunya. Nah, ini bagi orang itu begitu, setiap hari harus ada memberikan kembang bunga. Itu ajaran ini. Berat. Ajaran Islam tidak seberat itu. Ringan insya Allah, ya, enak dilaksanakan ibadahnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka itulah yang mudah-mudahan Allah ampun dan maafkan mereka. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maaf lagi Maha Pengampun. Ya Allah akan maafkan dan Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak ada kemampuan dan sebagainya, al-mustad'afin, tidak mampu melaksanakan ibadah secara sempurna, diberikan kemaafan, ya. Wa man yuhadir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Ini dijelaskan dalam ayat ini karunia orang yang kalau sering hijrah di muka bumi, ya, sering mengunjungi bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhadir fi sabilillah, dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapatkan di muka bumi itu berbagai macam, ya, kesenangan, ya, harta, kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Orang yang sering pergi, ya, dunianya lapang. Nah, ini manfaat salah satu kita sering pergi, ya. Muragaman katsiran wa sa'ah, kelapangan hidup. Karena banyak teman dia, ya, pergi ke sana ada ketemu orang, jalin hubungan silaturahim, jalin hubungan dan sebagainya, hubungan dakwah, hubungan bisnis, hubungan berbagai macam, ya. Maka dia akan mendapatkan keluasan, muragaman katsiran wa sa'ah, kelapangannya. Wa may yuhajir fi sabilillah, itu keuntungan bagi orang yang sering pergi, ya, sering hijrah. Ya, kadang-kadang memang hijrah itu qit'atun minal adzab, ada juga kesusahannya, ada juga, ya, qit'atun minal adzab, ya, terhalang dari tidurnya nyak, barangkali iya juga. Tapi kelapangan hidup akan ditemukan, banyak teman, banyak lain sebagainya. Maka di zaman Rasulullah itu banyak para sahabatnya hijrah, pindah dari sana, pindah dari sini. Kalau diceritakan, ya, sahabat Nabi itu jumlahnya berapa? Semuanya. Sahabat Nabi itu berapa jumlahnya seluruhnya? Dan tahu tuh? Berapa jumlah sahabat Nabi? Ada yang tahu? Ada tahu itu kasih duitnya? Gini. Itu berapa nih? Saudara, berapa sahabat Nabi? Lebih kurang 124.000 sahabat Nabi. Banyak sahabat Nabi itu lebih kurang 124.000. Ya. Nah, dah tahu? Ya, Mas, berapa banyak sahabat Nabi? 124.000. Ya. Ternyata yang dikuburkan di Baqi. Baqi itu adalah perkuburan umum di kota Madinah, ya. Perkuburan umum di kota Madinah. Sahabat Nabi yang 124.000 itu
ternyata yang dikuburkan di Baqi itu cuma sekitar 10.000 orang saja. Ya, 10.000 orang. Jadi 100 berapa jadinya? 114.000 itu tersebar seluruhnya di muka bumi. Ya, menyebar. Ada yang di Kufah, ada yang di Basrah, ada di Palestina, macam-macam. Ada di Syam, bahkan ada sampai ke Cina. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai ke Cina, meninggal di Cina. Nabi. Ya. Bahkan katanya ada yang sampai ke Indonesia ini, meninggal di Indonesia ini. Menyebar mereka di muka bumi. Ya. Kalau dipikir enak di Madinah lah gitu kan? Di Madinah mereka sekali salat di Masjid Nabawi mereka dapat pahala. Apakah cara pahala salat di Masjid Nabawi? 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lainnya. Ya. Salat mereka di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Kalau mereka tetap tinggal aja di Mekah, mereka salat 5 waktu sehari semalam di Masjidil Haram di Mekah, itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya. Ya, dibandingkan masjid-masjid yang ada di muka bumi ini 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi ternyata mereka tidak menetap di Mekah, mereka tidak menetap di Madinah. Mereka tersebar di muka bumi. Mereka hijrah. Ya. Mereka sebarkan agama sampai ke Palestina, sampai ke Cina, sampai ke seluruh dunia. Sahabat berjalan mereka di muka bumi. Mereka memahami ayat ini. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Akan mendapatkan keuntungan besar, kelapangan dan lain sebagainya. Ya, sampai meninggal gitu. Jadi antum ini kalau bisa pikirannya demikian gitu, seperti sahabat Nabi. Belajar yang di Ahmad Khatib, nanti niatnya seluruh alam gitu. Seluruh alam, bagaimana saya memberikan manfaat kepada seluruh alam. Tidak apa-apa kita tinggal di benua Amerika kan, asal menjadi dai di sana. Jangan hanya menjadi TKI, menjadi dai gitu. Ya. Dimanapun tinggal siap gitu. Ada benua yang belum ditempati orang namanya benua Antartika. Pernah belajar tentu, benar. Daerah yang kutub gitu. Itu butuh itu ke sana. Di benua Antartika. Ya. Luas kan. Ya. Daerah-daerah lainnya. Ini masih banyak. Masih banyak yang harus kita PR kita umat Islam. Karena Islam ini adalah Islam agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana kita menjadikan ini rahmat agama ini menjadi untuk seluruh alam. Nah, inilah tugas kita. Dan inilah kewajiban kita. Dan kita berniat ya. Berniat semuanya insyaallah ya. Nah, berniat semuanya bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut. Pada siapa yang keluar dari rumahnya, dia hijrah karena Allah dan Rasulnya kepada